Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Safriyadi berazam.com. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya mendapat kehormatan untuk bisa bertemu dengan Bapak Brigadir Jenderal Purnawirawan Edi Natar Nasution di sebuah taman miliknya yang cukup asri. Saya menyempatkan waktu hadir di sini usai Pak Edi melaksanakan rapat bersama tim dalam rangka pendaftaran bakal calon wali kota Pekanbaru ke Komisi Pemilihan Umum esok Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024. Nah, seperti yang sudah tersiar melalui media online bahwa Pak Edi Natar Nasution akan ikut bertarung dalam bursa pemilihan kepala daerah wali kota Pekanbaru. Kita akan tanya beliau apa yang melatar belakangi Pak Edi untuk maju ke Pilwako Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Amin, amin. Pak Edi, banyak orang yang kaget, heran dengan kebijakan politik Pak Edi yang tiba-tiba mencalonkan diri menjadi wali kota Pekanbaru. Padahal Bapak kan pernah menjadi wakil gubernur, pernah menjadi gubernur Riau, dan kemarin mendeklarasikan diri menjadi bakal calon gubernur Riau. Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan Pak Edi untuk turun, kalau saya bilang turun kelas, mohon maaf Pak ya, turun ke kursi pencalonan wali kota Pekanbaru? Ya. Apa yang menjadi pertimbangannya? Baik, terima kasih Pak Safriyadi. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih. Saya baru saja selesai melaksanakan rapat koordinasi dengan tim saya yang sudah mulai bekerja. Kalau tadi ditanya bahwa apa yang melatar belakangi saya kok bisa maju di salah satu bakal calon wali kota Pekanbaru. Memang sebelumnya saya mempersiapkan diri sebagai salah satu bakal calon gubernur Provinsi Riau. Tetapi dalam perjalanannya kita sudah mencoba untuk melakukan komunikasi dengan berbagai partai politik. Sampai terakhir ternyata kita tidak bisa memenuhi jumlah kursi yang harusnya menjadi persyaratan. Saya mencoba memahami. Jangankan saya, Pak Anies Baswedan pun kalau sampai hari ini saya lihat, saya dapat informasi terakhir juga tidak dapat. Tidak dapat ya. Di pusat. Jadi memang kondisi-kondisi seperti ini saya lihat di daerah pun kita rasakan. Saya merasakan itu sampailah pada titik terakhir setelah saya melihat partai ini semua sudah terbagi habis, sehingga tidak mungkin lagi kita bisa melanjutkan itu. Pada saat kondisi seperti itu, muncullah keinginan dari para relawan-relawan saya yang ada di lapangan. Ya. Mereka ini jumlahnya ribuan, tersebar di 12 kabupaten kota. Keinginan mereka adalah bagaimana saya tetap bisa melanjutkan perjuangan ini, walaupun tidak di level provinsi. Karena banyak sekali yang menginginkan seperti itu, maka pertama sekali hal yang saya pelajari adalah apakah itu bertentangan dengan aturan. Ya. Ternyata tidak ada aturan yang dilanggar dan memang membolehkan. Oleh karena itulah dasar permintaan beberapa relawan yang jumlahnya cukup banyak ini, ditambah lagi ada dorongan dari partai politik di mana tempat saya bernaung, di Partai Nasdem. Karena sampai saat ini saya masih berstatus sebagai Ketua Dewan Pakar DPW Partai Nasdem Provinsi Riau. Ya. Karena adanya keinginan juga dari partai, akhirnya sebagai kader yang setia dengan Partai Nasdem ini, saya diminta untuk maju
saya menerima tawaran itu. Karena bagi saya sebagai orang yang pernah berdinas dengan latar belakang prajurit, militer, tidak ada tugas itu turun kelas. Apapun tugas yang diberikan kepada kita, selama itu bermanfaat untuk diri, keluarga, masyarakat, apalagi bangsa dan negara, itu harus menjadi sebuah tanggung jawab. Oleh karena itulah, kalau tadi ditanya kenapa kok, apa yang melatar belakangi saya, karena banyaknya permintaan dari para relawan dan tokoh-tokoh yang ada mengikuti saya selama ini. Baik, Pak Edi, ini kan kalau kita lihat Pekanbaru ini besok insya Allah akan mendaftar 5 Ya. pasang bakal calon, termasuk Pak Edi bersama Dastriani Biba. Kalau kita lihat kelima pasang bakal calon ini, usianya, pengalamannya, itu kan jauh di bawah Pak Edi. Ya. Apa Bapak dari sih berhadapan dengan junior-junior Pak Edi? Ya, saya kira tidak ada persoalan ya. Ketika kita melihat satu masalah itu terkait dengan tanggung jawab tadi, saya juga melihat banyak hal di Kota Pekanbaru ini khususnya yang mungkin peran itu juga bisa kita lakukan. Jadi kenapa menjadi masalah gitu loh? Saya kira tidak ada persoalan juga. Kalau memang selama ini kita mungkin belum terbiasa saja. Kalau kita lihat di pusat, pernah juga dulu Pak Nur Mahmudi pernah menjabat Menteri Kehutanan, kemudian pada akhirnya dia maju di Wali Kota Depok, itu juga pernah. Bahkan kalau kita lihat ini sekarang Pak Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, dia maju sekarang menjadi calon gubernur di Jawa Tengah. Saya kira itu biasa-biasa saja, tidak ada persoalan. Selama kita dedikasikan untuk melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara ini. Saya kira demikian. Pak Edi, Bapak kan selama ini lebih banyak mengurus provinsi. Ya. Sekarang Bapak mencoba mengurus kota. Sejauh mana persoalan di Kota Pekanbaru ini yang sudah Pak Edi pahami yang akan dijual kepada masyarakat dalam masa sosialisasi dan kampanye pilkada? Ya, saya kira persoalan-persoalan di Kota Pekanbaru khususnya itu tidak terlepas dari kehidupan kemasyarakatan yang ada di tengah masyarakat kita. Saya melihat banyak kegundahan-kegundahan masyarakat, terutama terkait dengan kehidupan-kehidupan yang mungkin tidak sepenuhnya itu sejalan dengan cara pandang masyarakat Melayu. Kita melihat banyak tempat-tempat hiburan malam yang selama ini juga saya lihat menjadi kegundahan masyarakat. Kalau saya melihat sebenarnya itu ada ketidaktertiban itu terhadap aturan-aturan yang harusnya dilakukan. Jadi contoh, banyak dikeluhkan masyarakat itu kepada saya juga disampaikan pada saat saya jadi wakil gubernur, pada saat saya jadi gubernur. Jam operasional itu yang seharusnya katakanlah mungkin dikatakan jam 12 malam, faktanya ada yang sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi. Tetapi saya melihat sepanjang perjalanan itu tidak pernah bisa ditertibkan. Tidak pernah ya. Kenapa kok tidak bisa ditertibkan? Apa persoalannya itu? Nah, sementara hal-hal seperti ini banyak masyarakat itu menggantungkan harapan. Saya yakin itu bisa saya lakukan. Saya bisa lakukan itu. Bisa lakukan. Karena memang sebetulnya kalau memang aturannya ada, harusnya kan bisa. Bahkan kita melihat ada beberapa warnet. Saya juga prihatin. Pernah saya berangkat sholat subuh di salah satu warnet. Masih buka. Kita sudah mau sholat subuh. Hang Tua? Iya, di Hang Tua anak-anak usia-usia sekolah SMP. Ini kan sangat memprihatinkan ini. Di samping masalah yang tadi Pak Edi sampaikan, ada beberapa problem mendasar klasik yang itu tak pernah bisa dituntaskan oleh wali kota pada setiap pergantian wali kota. Banjir, sampah, kemudian macet, dan lain-lain. Bapak punya rumus khusus tidak untuk menyelesaikan masalah-masalah klasik yang tak pernah selesai sampai sekarang? Tapi sebelum Bapak menjawab rumusan klasik itu, saya ingin Bapak merespon terlebih dahulu.
Bagaimana Bapak melihat banjir, macet, sampah? Ya. Saya melihat sebenarnya persoalan itu kan pernah terjadi juga di berbagai daerah lain. Kenapa daerah lain itu bisa mengatasi? Artinya kan persoalan yang terjadi di tempat kita pun bisa diatasi sebenarnya. Kalau kita mengacu pada itu. Dan saya pada saat saya menjadi wakil gubernur, ada 4 lokasi yang saya dilapori masyarakat itu jam 3 subuh. Ketika saya bangun mau sholat, saya buka WA, itu laporan dari masyarakat itu, Pak Wagub, inilah kondisi kami hari ini. Saya kaget melihat itu ketika jam 3 subuh. Saya lihat membayangkan dia kirim ada video air sepinggang. Terus di mana anaknya pada saat itu? Di mana istrinya? Pagi jam 6 saya coba telepon dari PUPR kita. Saya bilang coba tinjau lokasi ini, ada nomor teleponnya ini diberikan ke saya. Saya minta berangkat segera jam 6 ini, hasilnya laporkan kepada saya. Berangkat. Terus ternyata di situ ada beberapa kali yang sudah rata dengan jalan. Harusnya kali itu ada untuk mengaliri air. Persoalan-persoalan seperti ini, saya tanya, kalau saya turunkan alat bisa enggak? Insya Allah bisa Pak. Coba turunkan alat. Ternyata 4 lokasi yang saya datang itu bisa diatasi. Ada bahkan yang dekat sekolahan di SMP, salah satu SMP yang dekat menuju ke kantor wali kota itu. Itu setelah kita gali 4 meter, kita lebarkan 4 meter, berjalan semua. Berjalan. Walaupun mungkin ada tempat-tempat tertentu yang kasusnya mungkin sedikit berbeda karena membutuhkan penanganan yang lebih spesifik. Tetapi hal-hal seperti itu harusnya kan ketika ada respon, ada keluhan masyarakat, respon kita inilah yang sebetulnya diperlukan. Apakah kita merespon dengan baik atau tidak? Ketika ada keluhan, harusnya kita kirim dulu ke sana, lihat apa persoalannya. Tapi kalau persoalan itu saja tidak dilihat, ya bagaimana bisa diatasi? Jadi menurut Pedi, persoalan banjir, macet, sampah, apakah karena political will pemerintah kota ini yang tidak serius menanganinya, atau karena kebijakan anggaran yang tak beres? Ya antara lain dua-dua, saya kira. Dua-dua ada. Mungkin kalau anggaran kan kita bisa koordinasi dengan yang lebih atasnya lagi, dengan provinsi atau mungkin ke pusat, kalau memang itu harus dilakukan. Saya ingin statement Pak Edi yang lebih tegas. Ya. Seandainya Bapak memang ditakdirkan, diamanahkan menjadi wali kota Pekanbaru, bagaimana Bapak bisa menyelesaikan banjir, macet, sampah 1 atau 2 tahun anggaran? Ya. Ya insya Allah kita akan coba lakukan studi tiru. Kita cari daerah-daerah tertentu yang memang mengalami hal yang sama. Tentu itulah nanti menjadi referensi kita. Dan kita akan libatkan ahli-ahli. Karena ahli-ahli inilah nanti banyak pakar kita sebenarnya. Jadi kalau saya lihat, saya pernah beberapa waktu lalu ketika saya dalam masa 1,5 bulan menjadi gubernur, saya melihat ada beberapa persoalan kita seperti ketahanan pangan kita. Itu kan kalau kita melihat secara kemandirian, kemampuan kita dihadapkan dengan 6,7 juta masyarakat Riau, itu kurang dari 25%. Akhirnya kan saya undang para dekan Fakultas Pertanian, Perikatan, Peternakan. Saya undang di tempat ini juga. Saya ajak berdiskusi, apa persoalan-persoalan yang ada terjadi di ketahanan pangan kita, di peternakan sapi kita, yang kemampuan kita menyediakan daging sapi itu hanya kurang lebih 28% dari kebutuhan kita seluruh. Ternyata mereka merespon itu. Kami belum pernah Pak dikumpulkan seperti ini. Artinya potensi-potensi untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah itu ada. Kita ini kan punya potensi semua Pak. Potensi sumber daya manusianya berserak. Kekuasaannya diberikan. Kemudian anggarannya ada. Ahli-ahlinya ada. Cuma potensi ini semua berserak. Selama potensi itu tidak diberdayakan menjadi sebuah kekuatan, selama itu pula dia menjadi tidak berdaya. Saya kira hal seperti inilah sebenarnya yang harus kita lakukan. Bersinergilah kita dengan pemerintah provinsi yang ada, kalau perlu kita ke pusat. Satu lagi Pak Edi.
Pekanbaru ini termasuk tidak beres dalam penataan administrasi dan keuangannya. Beberapa waktu yang lalu PJ Wali Kota sekarang meminta tolong kepada PJ Gubernur untuk mentalangi biaya, terutama gaji pegawai. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah pengelolaan APBD Kota Pekanbaru. Berarti ada yang tidak beres dalam penata usahaan administrasi dan keuangan. Apakah Pak Edi selama ini juga mengetahui masalah itu di Pekanbaru? Ya. Dan bagaimana Pak Edi mengurai benang kusut keuangan kota yang setiap tahun tunda bayarnya bisa mencapai 150 miliar. Ya. Bagaimana cara Pak Edi mengatasi? Ya itu harus kita runut dulu dari akar permasalahannya. Apa sebenarnya yang menyebabkan persoalan itu terjadi? Ini kan kita kadang-kadang untuk mengatasi satu masalah, tapi kita tidak tahu apa yang menjadi akar masalah. Ini kan itu yang sering terjadi, Pak. Kemudian dikaitkan juga kepada mental pejabat-pejabat yang ada di sana. Jadi ada beberapa contoh, saya katakan. Ini harus ditempatkan orang yang memang sesuai dengan keahliannya, kemampuannya. Jadi berarti menempatkan orang itu tidak boleh asal tempatkan. Saya sebagai contoh pernah satu ketika di salah satu dinas kita. Saya menemukan ada orang yang di tengah jalan, karena saya memang suka juga olahraga pagi berjalan. Saya ketemu dengan orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa ini kemudian ketika saya minta untuk turun ke lapangan, saya ketika itu sempat marah. Kenapa saya marah? Karena jawabannya dikatakan, Pak, ini sebenarnya tanggung jawab kota. Lah, jawaban seperti itu menurut saya bukan sesuatu yang pantas dilakukan oleh yang menjabat itu. Terus saya katakan begini, kalau saya berangkat ke Dumai hari ini, saya ketemu dengan orang gangguan jiwa di Dumai, terus saya panggil kamu, kamu katakan lagi itu tanggung jawab Dumai. Berangkat saya ke Temilahan, kamu katakan tanggung jawab Temilahan. 12 kabupaten kota saya masuk ke sana dengan mengatakan bahwa itu tanggung jawab masing-masing mereka, terus tanggung jawabmu di mana? Ini persoalan-persoalan seperti ini saya lihat, tidak merasa dia bahwa itu bagian yang harus menjadi perhatian tanggung jawab. Dan ini banyak saya tengok. Contoh lagi saya, ketika saya mengecek ke rumah sakit jiwa, penuh rumah sakit jiwa itu. Saya tanya, kenapa ini penuh sampai begini? Apakah tidak ada yang sudah sembuh? Ada, Pak. Terus persoalannya apa? Tidak ketemu alamatnya itu. Saya bilang kalau kamu bekerjanya cuma menunggu nggak akan bisa, saya bilang. Harusnya kamu koordinasi dengan provinsi tetangga. Karena dikatakan tadi di situ, ini orang dengan gangguan jiwa ini berasal dari Sumatera Barat, berasal dari Sumatera Utara, ada yang berasal dari, bahkan ada yang dari Thailand. Sudah 5 tahun, tapi orangnya sudah sehat. Coba, 5 tahun dia di sana dalam kondisi sehat, tapi ditempatkan dalam situasi lingkungan yang tidak sehat. Tidak bisa terurai. Begitu saya perintahkan untuk berkoordinasi dengan kepala dinas terkait di provinsi-provinsi lain, kita barter kalau perlu ada. Mungkin ada juga orang dari kita yang ada di sana. Akhirnya bisa teratasi. Lebih dari 120 orang teratasi. Kosong. Ini hal-hal seperti ini. Kan menurut saya sebenarnya masa bertahun-tahun tidak bisa diuraikan ini. Tetapi setelah dilakukan seperti itu bisa kurang dalam 1 minggu 120 orang keluar dari rumah sakit jiwa. Dan ini pernah terjadi. Lalu apa hubungannya dengan administrasi dan keuangan? Manusianya yang ada di sana ini menurut saya ada yang tidak maksimal dia lakukan. Seperti tadi contoh itu. Kalau menurut saya salah satunya itu faktornya. Walaupun saya perlu mempelajari secara lebih dalam untuk masalah itu. Tetapi saya melihat beberapa kasus yang saya temukan. Artinya orang-orang ini bekerja hanya sekedar dia melihat tanggung jawabnya itu sebatas yang dia sekedar menunaikan kewajiban. Menunaikan kewajiban. Pak Edi, besok Bapak akan mendaftar ya ke KPU, insya Allah malam. Ya. Kemudian melakukan cek kesehatan di rumah sakit umum daerah.
Habis itu masuk fase sosialisasi dan kampanye. Ya. Kira-kira apa yang akan Bapak jual ke masyarakat agar masyarakat ini tertarik untuk milih Pak Edi? Ya. Ya, saya kira kalau untuk melihat Kota Pekanbaru, kita dengan masyarakat yang sangat dikenal dengan masyarakat Melayu, identik dengan masyarakat yang agamis. Inilah yang harusnya kita lakukan dulu. Saya melihat perlu ada sebuah semacam gerakan yang dilakukan. Karena masyarakat kita ini masih membutuhkan dorongan-dorongan, contoh-contoh dari para pemimpinnya. Saya selama wakil gubernur sampai gubernur kemarin mencoba bersama beberapa rekan ulama gerakan sholat subuh berjemaah. Itu sudah kita lakukan selama lebih dari 4 tahun dan sudah 198 masjid yang kita kunjungi. Dan ternyata masyarakat itu sangat antusias untuk mendapatkan rangsangan-rangsangan seperti itu. Kalau saya duduk besok, saya akan lakukan itu. Saya bagaimana di Kota Pekanbaru, bahkan sampai ke kecamatan yang jumlahnya ada 15, ditambah lagi 83 kelurahan, kalau perlu itu kita masifkan. Bagaimana mengajak mereka untuk bisa melaksanakan itu dengan baik, untuk tanggung jawab dan baik. Terakhir Pak Edi. Ya. Pekanbaru ini penduduknya heterogen. Semua agama ada di sini. Ya. Semua suku ada di sini. Bapak boleh disebut Melayu. Ya. Tapi sebagian mungkin tidak. Seumpama Bapak menjadi wali kota, Bapak akan menjadi wali kota untuk satu untuk semua, atau satu untuk satu untuk dua. Ya. Saya ini latar belakang saya TNI, Pak. TNI. Dan saya sudah hidup dari Aceh sampai ke Papua. Di satuan-satuan saya itu tidak ada suku yang tidak ada. Ketika saya menjadi komandan batalion di Kostrad, Kostrad itu isinya sangat heterogen. Semua suku ada di sana, semua agama ada di sana. Tidak boleh mereka merasa tidak berada pada posisi dia merasa tidak diperlakukan secara adil. Saya kira tidak ada persoalan hidup di sini. Saya lahir besar di Riau ini, di Bengkalis. Dan saya kira tidak ada persoalan selama itu juga. Bahkan kemarin ketika kita membentuk organisasi FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, itu semua bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi tidak ada persoalan, Pak. Kalau masalah heterogen, apalagi saya perlu sampaikan kepada Pak Sapriyadi bahwa saya 13 orang adik-beradik. Dari 13 itu ada 8 suku di rumah itu. Wah, 8 suku. Heterogen juga. Heterogen. Jadi kalau bicara heterogenitas di dalam keluarga itu nggak usah lagi. Itu bukan sesuatu yang saya paham betul bagaimana ipar saya yang dari suku Ambon, bagaimana ipar saya yang dari Betawi, ipar saya yang dari Sumbar, ipar saya yang dari Sunda, itu semua sudah sangat saya pahami. Berarti ini Pekanbaru akan kita jadikan satu untuk semua. Ya, ya, insya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Ya. Demikian sahabat Berazam, bincang-bincang malam kita bersama bakal calon wali kota Pekanbaru, Pak Edi Natar Nasution. Kita doakan supaya Pak Edi mendapat hati di masyarakat kota Pekanbaru dan diamanahkan menjadi pemimpin kota yang mampu menyatukan semua suku agama yang berdomisili di Pekanbaru. Satu untuk semua. Pekanbaru adalah milik kita bersama. Kita bertemu kembali dalam edisi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.